Saudara sekalian, hari ini saya mau bicara tentang seorang uskup yang sudah menjadi beato dari Portugal, yaitu Antonio Ferreira Viçoso, yang lahir pada tanggal 13 Mei 1787 di Portugal, dan sesudah itu disekolahkan di tempat Karmelit, tetapi ya mau mulai menjadi imam tapi tidak jadi, berhenti. Maka pada tahun 1809 dia pulang ke rumah, tetapi di situ mulai lagi ada pikiran, dan akhirnya pada tahun 1811 dia masuk kongregasi misi atau Lazaris, dan dia masuk di Lisbon di Portugal. Dia ditabiskan sebagai imam pada 7 Maret 1818 dan diutus ke Brazil untuk memulai ada Lazaris atau kongregasi misi di Brazil di Amerika Selatan. Brazil waktu itu adalah salah satu bagian dari jajahan Portugal, dan dia pergi ke sana dengan kawan Leandro Rebelo Peixoto e Castro, Lazaris juga, dan mereka dua mendirikan sekolah, mengunjungi paroki-paroki, dan selalu memperhatikan orang miskin, yaitu umat setempat, bukan pendatang Portugal, tetapi masyarakat adat, dan juga semua orang budak. Karena pada waktu itu di seluruh Amerika dipakai budak-budak atau orang yang diambil dari Afrika, orang kulit hitam, dan yang dijadikan orang yang kerja untuk semua perusahaan sebagai budak, dan tentunya diperlakukan secara sangat menghinakan dengan kekerasan, dengan juga hal-hal seksual yang begitu tidak beres. Ingatlah keadaan di Indonesia dengan orang Belanda, di mana setiap orang Belanda punya wanita yang bukan istrinya dan seterusnya. Maka dari situ justru Viçoso berusaha untuk menghapuskan kebudakannya, dan pada tahun 1837 dia menjadi superior CM, superior Lazaris di Brazil, dan dia usaha untuk dapat panggilan dengan membuka seminari dan seterusnya. Pun pada tanggal 15 Juli 1843 dia diangkat menjadi uskup. Lalu dia berusaha supaya seperti Vincentius, semua keputusan dari Konsili Trent tentang imam-imam dijadikan kenyataan, yaitu membina seminaris dengan baik, mempersiapkan imam-imam projo dan imam-imam kongregasi untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh membawa kabar baik dan berpihak pada orang miskin. Dan yang sangat mengesankan saya, justru dia adalah orang yang pertama berani menerima seorang budak kulit hitam, budak negro, untuk menjadi pastor. Pada waktu itu
tidak ada yang akan anggap bahwa budak itu manusia yang tingkat sangat bawah, semacam binatang, tidak bisa menjadi imam, menjadi pastor. Uskup itu angkat satu orang. Dan orang itu tentunya menjadi projo, tetapi orang itu disebut sebagai Rasul Caritas. Namanya Francisco de Paula Victor. Dia lahir pada tahun 1827 dalam satu keluarga yang dimana ibunya menjadi budak. Dia lahir bukan karena perkawinan, tetapi entah dari mana ibu itu dapat anaknya. Tetapi toh dia ada keuntungan bahwa bosnya, yaitu Nyonya Mariana Santa Barbara Ferreira, sangat baik dengan budak-budaknya. Mau justru memperlakukan mereka dengan secara manusiawi. Dan waktu Victor itu dibaptis pada 20 April 1877, ibu itu yang menjadi ibu pembaptisannya. Dan dia berusaha untuk anak itu bisa bersekolah, bisa belajar bahasa Prancis, bisa belajar main piano. Dan akhirnya anak itu menjadi seorang tukang jahit. Tetapi dia merasa terpanggil untuk menjadi imam. Tentunya tidak ada orang yang bisa pikir akan terjadi. Pertama karena budak, kedua karena dari ibu yang tidak punya suami, lahir di luar perkawinan. Menurut hukum kanonik waktu itu, tidak boleh menerima orang itu untuk menjadi imam. Luar biasa, uskup itu yaitu Antonio Ferreira Visoso menerimanya. Oh, itu tidak gampang untuk dia di seminari. Semua seminaris lain yang orang kulit putih, orang bukan budak, orang dari Portugal, semua itu menghinanya. Sehingga akhirnya selama di seminari, dia terpaksa menjadi budak mereka. Tapi dia terima karena dia merasa terpanggil untuk menjadi imam. Dan dia tetap didorong oleh uskup yang Lazaris itu. Dan akhirnya dia ditabiskan. Uskup berhasil mendapat semua dispensasi, semua yang bisa memungkinkan dia ditabiskan. Orang pertama di Brazil, di Amerika Latin, yang bukan penjajah, bukan orang Eropa, tetapi orang budak kulit hitam yang orang tuanya datang dari Afrika, yang diangkat sebagai imam. Banyak orang rasa tidak layak. Misalnya mereka menolak menerima komuni dari imam itu budak. Tetapi dia tetap setia, tetap taat, dan akhirnya dia menjadi pastor paroki dan begitu dekat dengan umat, begitu ramah tamah, sehingga dia paling dicintai, paling dikasihi oleh umatnya. Dari semua yang
kulit putih, kulit hitam, yang orang dari adat, semua mengakuinya, mengakui kasihnya, pelayanannya. Dan inilah yang sangat bagus, melihat bagaimana uskup kita, orang Lazaris itu, berhasil mengubah mentalitas perbudakan itu, mengubah mentalitas untuk menghina orang kulit hitam dan orang yang masyarakat adat, dan mengangkat mereka bisa menjadi manusia yang sama harga, sama tinggi harganya seperti orang lain. Waktu yang Victor itu meninggal pada tanggal 23 September 1905, harus tunda terus penguburannya karena semua orang datang untuk memberi doa dan menghormati dia yang sudah meninggal. Itu yang bisa kita lihat. Orang CM itu, orang Lazaris itu, yang sebenarnya ditugaskan di Brazil tanpa ada pikiran lain, bisa mengubah mentalitas sehingga akhirnya perbudakan dihapuskan di seluruh Amerika. Kita tahu bahwa waktu perbudakan itu dihapuskan, mulai suatu perang saudara di Amerika Serikat antara utara di mana tidak ada budak dan selatan yang merasa bahwa kalau tidak ada budak ekonominya, yang suatu perubahan yang sangat indah tetapi sangat sulit. Dan konfrater kita Antonio Ferreira Vicençoso menjadi salah satu dari gereja yang sangat berjuang untuk itu. Semoga kita sekarang memikirkan nasib dari semua suku terpencil, dari semua masyarakat adat di Indonesia, di negara-negara lain. Saya mengalami itu dengan orang pegunungan di Vietnam, dengan orang di Kalimantan, orang Dayak, dengan orang Papua yang makin menjadi minoritas di pulau mereka sendiri, dan yang semuanya justru dianggap orang di bawah, yang tidak mampu, yang tidak pintar, padahal ya tidak ada kekurangan, asal justru memberi kepada mereka kesempatan. Lihat Uskup Antonio Ferreira Vicençoso selalu mendirikan sekolah, mendirikan universitas, mendirikan seminari. Dia pikir bahwa dari situ dia akan bisa mengangkat orang yang dulu dibiarkan bodoh menjadi manusia yang setinggi harganya seperti orang lain. Semoga kita juga semua orang Vincentian dan yang lain berjuang untuk itu, dan dengan demikian mengubah relasi antara orang-orang itu. Kita tahu bahwa perjuangan itu masih panjang, belum bisa kita anggap selesai. Kemiskinan, orang yang di bawah baris kemiskinan di Indonesia masih katakan 7%, tetapi di Papua lebih dari 25%.
Di Kalimantan juga tidak setinggi itu, tetapi dan dengan justru semua tanah, hutan dan lain-lain yang dirusakkan untuk suatu perusahaan dari luar negeri atau dalam negeri, yang buat umat setempat hilang semua kemungkinan. Itu yang dialami oleh Antonius Ferreira Viçoso waktu dia di Brazil, di mana justru penjajah merusakkan semua lingkungan dan mencari keuntungan saja secara ekonomi, secara pribadi. Itu yang perlu kita juga berjuang masa sekarang di Indonesia. Semoga bukan hanya mimpi tetapi kenyataan, perlahan-perlahan masing-masing di tempat di mana kita berada. Ambillah contoh dari Ibu Mariana Santa Barbara yang justru punya budak tetapi memperlakukan mereka dengan manusiawi, secara manusiawi, sehingga bisa salah satu dari mereka bisa diangkat menjadi pastor. Kita juga di mana saja kita berada bisa berjuang untuk itu. Kita mohon supaya Antonio Ferreira Viçoso menolong kita dari surga dengan memberi kepada kita kekuatan iman dan dalam moto uskup itu ialah iman, harapan, dan karitas, kasih. Itu yang utama dalam agama kita.